Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, pidi sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Makkah Bukit Cimangu City, para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar ta'alakan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, hari kedua daripada bulan Safar 1445 Hijriyah, bertepatan dengan Sabtu 19 Agustus 2023 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, kerabat kita, jamaah kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir dan batin. Juga kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian dimampukan untuk menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala bi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dengan baca Sayyidul Istighfar, silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan terdahulu atau sekitar 2 bulan yang lalu kita membahas tulul amal. Tul panjang, al amal menggunakan hamzah, artinya adalah angan-angan. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan lalu baru sampai pendahuluan daripada tulul amal yang disampaikan oleh para ulama. Bahasa kita daripada tulul amal itu sederhananya adalah menghayal, mengharapkan sesuatu yang tidak disertai dengan ikhtiar, tidak ada effortnya, tidak ada usahanya. Mengharapkan sesuatu baik itu berupa kebaikan atau bahkan keburukan, tapi tidak disertai dengan ikhtiar. Meskipun kita juga ikhtiar, tidak boleh melupakan bahwa kita bisa berikhtiar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak ada sifat sombong jumawa pada diri seseorang. Bahasan kita ini, ngaji kitab ini yang kita bahas adalah kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyajikan isi kitab ini lebih fokus kepada bagaimana kita menata hati, menata diri. Dalam istilah keilmuan ini disebut dengan ilmu tasawuf, atau juga sering kali orang menggunakan istilah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa atau diri, terutama bagaimana membeningkan hati dari aneka macam kekotoran hati, kekotoran jiwa, termasuk dari penyakit hati. Termasuk daripada penyakit hati adalah tulul amal ini. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di sini selanjutnya kita diingatkan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah terdahulu menyebutkan bahwa anna min ad-darril asya'i 'alal insan tulal amal, bahwa di antara hal-hal yang paling berbahaya bagi manusia adalah panjang angan-angan. Kenapa berbahaya? Baik dalam konteks dunia maupun konteks akhirat,
ini berbahaya. Ya. Bahkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan di dalam kitab Minhajul Abidin bahwa penyakit tulul amal atau panjang angan-angan akan menggiring manusia kepada berbagai kerusakan dan 4 perbuatan dosa. Ya. Jadi ibarat kata ini penyakit ganas masuknya. Ya. Karena di mana buruk atau berbahayanya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bilang, inna min adharil asya' alal insan tulal amal, bahwa di antara perkara yang paling membahayakan adalah panjang angan-angan. Imam Ghazali gayung bersambut bahwa ada empat kerusakan dan 4 dosa ketika kita tulul amal. Mana saja? Pertama, jika seorang hamba dia panjang angan-angan, maka kecenderungannya akan malas ibadah dan malas melakukan ketaatan, dan pada akhirnya akan meninggalkan ibadah. Yang kedua, jika seorang hamba panjang angan-angan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah kemungkinan besar at-taswif, menunda-nunda dalam beramal, karena merasa saya masih muda, saya masih banyak kesempatan. Saya selalu sampaikan, jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat. Ingat, syarat mati tidak harus sakit dulu, syarat mati tidak harus tua dulu. Ada orang yang sehat dan usianya masih muda, tapi dia kemudian sudah sampai ajalnya, maka dia meninggal dunia. Ada orang yang semangat dan senang-senang ngajar dunia, dia meninggal dunia. Maka yang pertama apa kata Imam Ghazali? Bermalas-malasan. Kata Imam Ghazali ada 4 ya, 4 akibat buruk daripada tulul amal. Satu apa? Malas beribadah. Yang kedua, menunda. Yang ketiga, jika seorang hamba tulul amal atau berangan-angan, maka seorang hamba atau seorang manusia kecenderungan umumnya adalah dia akan lebih bersemangat dalam mencari hal-hal yang berkenaan dengan dunia. Saya nyari dunia sajalah, ibadah akhirat entar ada waktunya, ibadah entar. Iya, itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian yang keempat, akibat buruk daripada tulul amal alias panjang angan-angan adalah, kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, ya, maka pikiran dan fokus perhatiannya hanya akan terfokus kepada kenikmatan dunia. Jadi kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inna min adharil asya'i 'alal insan tulal amal, sesungguhnya di antara perkara yang membahayakan manusia adalah panjang angan-angan. Imam Ghazali merincikan setidaknya ada berapa? 4 yang merusak, yang dilakukan daripada tulul amal itu. Jadi tulul amal itu merusak. Satu, apa tadi? Malas. Malas. Kemudian yang kedua, menunda. Keburu jadi bangke. Kapan deh? Kapan? Ya kapan? Akhirnya keburu kapan? Ditunda-tunda, entar keburu ditanduk. Gitu. Yang ketiga apa? Ya, akan lebih banyak bersemangat sibuk mencari dunia. Dan yang keempatnya, fokusnya kepada urusan dunia. Nah, waliyadzubillahi min dzalik. Dan ini kita sangat butuhkan ujangan
daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk kita semua, ya. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dunia, tidak sama sekali. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dari portofolionya, nah istilahnya dari perjalanan kehidupan beliau lebih lama dalam berniaga di bidang bisnis, supaya beliau memberikan teladan pada kita bagaimana dalam berurusan dengan urusan dunia. Dan Nabi berdakwah itu sudah barang tentu, tapi bagaimana beliau menyikapi dunia. Saya selalu mengulang-ulang ayat 77 surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cek nanti surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, dan carilah oleh anda, fima, pada sesuatu, ata itu secara bahasa datang. Dalam An-Nahl ayat pertama ada kata ata, yang telah Allah datangkan kepada atakallahu daral akhirah, bagianmu negeri akhirat. Jadi yang mesti dicari, yang kita kudu fokuskan adalah bagian kita di negeri akhirat. Itu coupling kita yang kudu kita pikirin. Tapi bagaimana kita ini ada di dunia? Wala tansa, dan janganlah kamu lupakan nasibaka, bagianmu, minat dunia, dari dunia. Ini sering diulang-ulang oleh saya. Bapak kerja menggunakan kendaraan, butuh, ya silahkan, itu untuk kebutuhan. Bapak butuh rumah, ya silakan, mau tipe besar kalau itu menjadi sebuah kebutuhan. Yang penting semuanya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Dan kata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengajarkan kita untuk zuhud dengan konsep diantaranya adalah dunia di genggaman. Dunia di genggaman. Seperti halnya kita hari ini gadget di genggaman, semua ada di genggaman. Bukan itu doang, tapi masalahnya adalah bahwa dunia dengan seisinya ada di genggaman kita. Kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Mestinya begitu. Jabatan, harta, kekayaan yang Allah amanahkan, Allah titipkan kepada kita, kita yang harus kita mengendalikannya, bukan kita yang kemudian dikendalikannya. Kita masuk ke sistem, pengen mengubah sistem, bagus kalau menjadi lebih baik. Tapi kalau kita terbawa arus oleh sistem yang buruk, itu keliru. Maka kita harus bisa mengendalikan dunia di genggaman kita. Itu kata Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak. Selanjutnya kata Imam Abdullah bin Mubarak, kata Al-Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fahdhar rahimakumullah waj'alu taswifa wa ta'khira fi umuri dunya wal mubadarata wa tasmira fi umuril akhirah. Awas, waspada. Ihdar itu waspada. Wahai saudara-saudariku rahimakumullah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, awas, at-taswifa wa ta'khir. At-taswif, penundaan. Ingat di surah At-Takatsur ada kata kalla saufa ta'lam. Saufa, kelak, nanti. Kelak, nanti dalam jangka yang panjang. Tapi kalau seperti saya kulu, itu jaraknya dekat. Akan yakulu, berkata as-sufaha, orang-orang bodoh menurut orang-orang kafir. Akan dekat. Tapi kalau saufa, nanti, kelak, jangka panjang. At-taswib, penundaan. Tadi engke keburu jadi
bangke entar sok ya, tanduk ditunda tanduk kapan dikapanin entarnya. Wa ta'khiru fi umurid dunya wal mubadarata wa tashmiru fi umuri. Nah, jadikanlah penundaan itu dalam konteks urusan apa? Urusan dunia. Tapi wal mubadarata wa tashmiru fi umuril akhirah, hendaknya menjadikan al mubadarah. Kalau tadi at-taswif menunda, wa ta'khir mengakhirkan. Kalau mau dalam urusan dunia silakan. Tapi dalam urusan akhirat, al mubadarah wa tashmir. Al mubadarah itu bersegera, wa tashmir bersemangat, fi umuril akhirat dalam urusan akhirat. Ini kalau urusan dunia segut banget, semangat sekali. Tapi dalam urusan akhirat bagaimana kita? Bagaimana rata-rata orang yang memusatkan pada urusan nafsul ammar, maka dia kecenderungannya apa? Rata-rata al-kaslanu fil ibadah, malas dalam ibadah atau menunda-nunda. Karena memang kata para ulama fokusnya ada di diri. Ketika seorang manusia memfokuskan kiblatnya kepada nafsul ammarah, maka yang terjadi adalah tadi at-taswif wa ta'khir fil ibadah, bahkan wal kaslan, malas. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk taat, istiqomah kepada dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Pak, saya juga yang lebih muda umumnya daripada para bapak, kita semua butuh ini. Makanya para khatib sering mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, termasuk almarhum almaghfur laki Haji Zainuddin MZ sering gitu kan, usikum wa nafsi bitaqwallah, gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Karena memang artinya usikum, aku berwasiat kepada Anda, aku berpesan penting kepada Anda, wa iya dan kepadaku pula. Ini juga buat saya Pak, jangan kira hanya buat Pak, enggak, buat saya juga. Iya, betul kata Pak Boy. Jadi inilah kenapa para khatib sering mengulang-ulang itu. Dan satu kesempatan saya pernah mendengar kenapa Pak Kiai Haji Zainuddin MZ mengulang, karena memang itu poin penting daripada sebuah tausiah. Tausiah itu artinya wasiat, menyampaikan wasiat. Wasiat itu untuk satu hal yang penting, dua ketika akan meninggalkan sesuatu. Jadi wasiat itu hal yang penting dalam konteks agama, nasihat agama, keagamaan itu berarti penting. Yang kedua, sebelum orang meninggal, misalnya orang tua kita udah berpesan, mamah wasiat, bapak wasiat, berarti penting itu. Ya. Makanya wasiat yang sangat penting adalah wasiat takwa. Gimana Pak Boy? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Gitu. Kemudian kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu wa'mal li akhiratika ka'annaka maitan godan. Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan begini. Ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal, beramallah Anda li dunyaka, untuk dunia Anda, ka'annaka la tamutu, seakan-akan Anda tidak akan meninggal. Penting sekali dalam urusan dunia. Silahkan Anda beramal seakan-akan Anda tidak akan mati. Wa'mal li akhiratika, dan silakan Anda beramal untuk akhirat Anda, ka'annaka mayyitun goda, seakan-akan Anda akan menjadi seonggok mayit godan di esok hari. Kalau istilah atau pepatah umum ada ungkapan begini,
silakan berusahalah Anda untuk duniamu seakan Anda akan hidup 1000 tahun lagi. Silakan Anda bekerja untuk urusan dunia, silakan. Seakan-akan apa? Seakan-akan Anda akan hidup 1000 tahun lagi. Artinya ya dalam konteks dunia kita tetap profesional. Bapak yang masih bekerja di kantor, di unit kerjanya masing-masing, silakan Anda bekerja. Bapak bekerja untuk urusan dunia silakan, tapi tetap dengan niat maslahat ibadat taat karena Allah Ta'ala. Tapi apa? Beramal Anda untuk akhirat Anda, artinya bekal kehidupan nanti di negeri akhirat, karena seakan-akan Anda akan mati di esok hari. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat tentang khusyuk 45 46 47 45 nya kan waqimus sholata wa atuz zakata, 43 waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Kemudian ada ayat wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Khusyuk itu kata Allah wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri, dengan perantara sabar, wassalat dan salat, wa inna sesungguhnya itu ya sabar salat lakabiratun amat berat, sungguh amat berat, illa melainkan alal khasyiin bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau kata Pak Kures, di antara makna kandungan dari ayat tersebut, orang yang khusyuk itu orang-orang yang yadhunnu. Dhon itu kepada Allah bukan sangkaan, bukan dugaan, tapi yakin. Husnudzon kalau ke manusia baik sangka. Yang namanya sangka 100% atau tidak? Tidak. Sehingga kalau husnudzon, saya husnudzon lihat Pak Boy sama yang lebih muda, itu mungkin saudaranya kali gitu ya. Saya husnudzon, walaupun bisa berpotensi lain Pak Boy, contoh gitu ya. Ntar kalau saya suudzon, itu kayak istri keduanya. Satu, saya buruk sangka, yang kedua bisa jadi doa Pak Boy gitu ya. Ini contoh aja gitu ya, contoh bukan doa Pak Boy. Nah, kalau bon ada persentasenya enggak sampai 100, tapi kalau bon kepada Allah itu yakin. Ketika kita husnudzon ke Allah berarti yakin maknanya. Nah, alladzina yadhunna annahum mulaqu liqa, bertemu. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa ia akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Dalam arti yakin bertemu adalah seakan-akan orang yang salat khusyuk itu setelah itu dia akan mati bertemu Allah. Di antara maknanya juga memiliki makna bahwa orang yang khusyuk itu senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ihsan. Ihsan itu adalah antak budallah ka'annaka tarahu illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat Anda, melihat kita. Nah, maka kita dalam beramal dunia silakan profesional, sungguh-sungguh, tapi dalam urusan akhirat kita juga harus sungguh-sungguh, seakan-akan kita yakin esok akan meninggal dunia. Seperti halnya kalau kita tahu besok akan meninggal dunia, kalau maka apa yang kita lakukan? Maka kesungguhan dalam beramal yang kita lakukan. Kemudian bagaimana solusi agar kita bisa terhindar dari tulul amal? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wastashir waqrubil mauta fa innahu kama fil hadits aqrabu ghaibin yuntadharu. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad,
wastashir dan rasakanlah, waqrubil mauta dan anggap dekatlah itu kematian. Waqrub, qoroba, akrab, qarib artinya dekat. Jadi di antara terapinya untuk meniadakan tulul amal adalah rasakan dan anggap dekatlah kematian. Ya. Jadi kematian itu harus menjadi salah satu ujangan yang mengingatkan kita bahwa kita di dunia tidak akan lama. Coba kita lihat di Al-Quran, gak usah jauh-jauh, ada beberapa tokoh yang disajikan meskipun itu tokoh-tokoh memiliki karakter yang buruk. Nah, berarti bukan para nabi ini. Siapa contohnya? Ada orang yang dianugerahi kelebihan anugerah dunia berupa kekuasaan, bahkan dia tidak pernah sakit menurut satu riwayat, tapi dia kemudian jumawa, sombong, takabur, mengaku diri sebagai Tuhan. Siapa dia itu? Tangkurakna Fir'aun. Fir'aun, Ramses II. Sampai dalam An-Nazi'at didokumentasikan ucapan dia, ana rabbukumul a'la. Gitu ya dalam An-Nazi'at. Aku, kata siapa? Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Ya. Bahkan dulu juga ada raja yang membakar Nabi Ibrahim, siapa namanya? Namrud. Menurut satu riwayat, tangkurak Namrud, tangkurak lah cek Sunda sama dia ya. Itu Namrud Pak yang jumawa, sombong. Cukup dua raja ini yang saya kisahkan dari segi kekuasaan. Dia berdua atau mereka berdua ini sombong ya, termasuk Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa yang diperoleh oleh Raja Namrud? Dia meninggal dalam keadaan hina ketika dia menghancurkan ataupun memberangus perlawanan dari Ibrahim dan bahkan berusaha membakar Ibrahim. Tapi apa yang dialami? Dia mati hanya gara-gara apa? Kemasukan serangga sejenis lalat. Meninggalnya itu sempat sakit dulu, nggak keluar itu, sakit, mati akhirnya dengan tewas, bukan sakit lagi, bukan mati lagi, tewas. Dan Fir'aun sampai hari ini diabadikan supaya menjadi pelajaran. Ini kayaknya kalau lagi pemilihan kepala negara dimanapun atau kepala daerah, kayaknya bagus itu kalau foto Fir'aun dipajang di mana-mana gitu ya, sebagai pengingat. Ya kita bukan ke siapa secara pribadi, enggak, ke semuanya, supaya ingat loh, ini dulu ada yang ngaku pemimpin gitu. Siapapun dia pemimpinnya, jangan sampai seperti ini gitu ya. Kemudian ada orang di Al-Quran dianugerahi kelebihan harta, mulanya miskin, lantas oleh Nabi Musa, keluhnya Nabi Musa, diberikan beberapa binatang ternak, hewan ternak, kemudian banyak berlimpah, ditagih sejenis zakat lah kira-kira gitu. Dia berkata, ini bukan punya Anda, ini punya kami. Hartanya selalu mengiringinya, sampai-sampai namanya aja menggunakan kata tersebut, Qaf, Ro, dan Nun, Korona. Korona itu bukan penyakit, bukan ini maksudnya. Korona yang menyertai, makanya orang itu disebut Korun. Dan kemudian fakhosafna bil, apa itu, memendam ke dalam bumi, sehingga di ini bersama harta, bersama yang dia miliki itu dipendam, dikubur di dalam tanah. Makanya orang kalau nemu harta di dalam tanah kadangkala disebut harta karun. Padahal mah korun mah di sono, kita mah di sini lah, kagak ada. Kalau harta temuan iya gitu ya.
harta dalam bumi, iya ada. Nah, ada lagi yang dianugerahi ilmu di Al-Quran, tapi dia kemudian culas menggunakan ilmu untuk kepentingan sesaat. Siapa kira-kira itu? Dipakai buat ngejilat, dipakai untuk keburukan, mencari dunia. Siapa coba kira-kira di Al-Quran itu ada seorang patih. Patih itu apa kita istilah kita? Sekda kali ya. Namanya Haman. Haman. Ada Korun, ada Haman. Jadi ini lengkap di Al-Quran. Dianugerahi kelebihan harta, malah sombong, pelit, Korun namanya. Diberikan kelebihan ilmu, malah culas, bukan cerdas, culas, menjilat, malah merusak. Itulah Haman. Ada yang diberi kekuasaan tapi sombong, sombongnya nggak ketulungan. Itulah Fir'aun. Di awal jelas itu. Makanya kudu ingat tuh yang begitu-begitu. Mau jadi pemimpin, mau jadi orang kaya, ingat di Al-Quran ada semuanya tuh. Makanya kenapa Al-Quran sebagai syifa, penawar atau obat, menjadi adzikr, yakni peringatan buat kita, mengingatkan itu semua. Saya kira kalau pemimpin tadi diingatkan itu, orang yang mau kuliah dia ingat, kamu bukan sekedar cari ilmu gampang, hari ini bisa dicari pengetahuan melalui internet. Bahkan hari ini saja ada namanya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kamu bisa lebih tertinggal, lebih jauh kalah daripada ini AI kecerdasannya. Tapi yang tidak dimiliki AI adalah apa? Ketawaduan, kerendah hatian, akhlakul karim. Ini yang tidak ada. Walaupun konon katanya AI ini akan dilengkapi dengan tanda petik, namanya itu karakter ataupun etika buatan. Jadi ada kecerdasan buatan, nanti katanya mau ada akhlak buatan, tanda petik lah. Walaupun kayaknya susah ya. Karena itu butuh hati nurani, butuh basirah. Nah, ini yang tidak dimiliki sebenarnya. Jadi anak-anak kita diingatkan, kamu bukan sekadar cari ilmu. Dengan ilmu harusnya kamu juga beradab. Jangan sampai kemudian kamu punya ilmu tapi tidak beradab. Ini penting ya. Orang yang mau nyalonin, Pak, terima kasih, semoga Bapak tidak menjadi seperti Fir'aun. Tapi cuma kalau begitu kesinggung ntar ya. Gitu. Tapi nggak jadi masalah, gitu kan. Pakai muka Fir'aun ya, searching aja foto, kemudian cetak yang bagus itu. Gitu. Nah, ini kita diingatkan tentang apa? Aqrabu ghaibin yuntadharu, perkara gaib. Ini kematian maksudnya, kata Imam Dhabilawi. Kita diminta untuk mengingat kematian, sebab kematian itu aqrabu ghaibin yuntadharu, perkara gaib. Apa gaib itu? Gaib itu kan tidak ada, tapi belum terindra oleh manusia. Itu kematian, itu gaib itu. Makanya di surah Al-Baqarah ayat ke-3, bahwa di antara karakteristik orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang senantiasa iman kepada perkara yang gaib. Di mana di situ nggak disebutin rinci. Para ulama tafsir menyebutkannya apa? Contohnya, ya jannah, an-nar, itu gaib, bukan tidak ada, tapi belum terindra oleh kita. Itu termasuk kematian yang sekarang sedang hidup mungkin tidak terindra, padahal setiap waktu kita bisa saja melihat bagaimana orang meninggal. Menjadi sebuah misteri buat kita karena waktunya nggak ada yang tahu. Jangankan kematian, kita sering menganggap bahwa kematian itu adalah misteri, sesuatu yang gaib. Padahal bukan saja kematian yang misteri, kehidupan pun adalah misteri. Kita nggak tahu, kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa menit ke depan setelah ini. Apakah Bapak
masih tetap sehat atau tiba-tiba sakit? Apakah Bapak senang atau tidak senang, bahagia atau tidak? Siapa tahu tiba-tiba yang sekarang kelihatannya mukanya sedang asem, tiba-tiba buka WA ada yang ngirim screenshot transparan. Alhamdulillah. Misteri kehidupan, takdir adalah misteri. Maka kita nggak usah mikirin itu, jalani aja takdir dan yakini, termasuk kematian. Wa ma yadral insanu la'allahu lam yabqa min ajalihi illa syai'u al-yasir wa huwa muqbilun 'ala dunya wa mu'ridun 'an akhirati. Seorang manusia, yakni kita semua, wa ma yadra, tidak tahu, al-insanu manusia, la'allahu lam yabqa min ajalihi, seorang manusia tidak akan tahu, bisa saja tidak tersisa dari ajalnya kecuali masa yang sebentar. Sekali lagi, ini masalah aja memang bukan main-main ya. Sebentar lagi misalnya besok Bapak atau saya genap usia tertentu, misalnya 40, misalnya besok, wah besok 40, ini sekarang baru 39 tahun 11 bulan 29 hari, besok sekali setahun lagi, sehari lagi bakal genap 40. Wah, pulang dari sini nggak tahu ternyata sisa ajal kita cuma beberapa jam. Sore jam 4 meninggal dunia misal ya, nggak ada yang tahu, sekali lagi nggak ada yang tahu. Lantas kita takziah, Pak, nggak ada yang tahu ya, tadi pagi mah masih sama kita nyarap beres ngaji, masih sempat ngopi bareng. Iya, sama saya juga goes kebetulan. Maaf ya yang suka goes, maaf. Jangan langsung tertuju pada seorang. Contoh, iya masih goes. Masih sempat WA-an sama saya juga, nggak ada yang tahu. Iya, itu asam lambungnya naik. Jantung juga. Ya Allah. Ya sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi qadarullah jam 13 lebih 39 menit 20 detik, ya Allah meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi, ada yang tahu ya? Iya, padahal besok mau ulang tahun sekaligus anaknya mau dilamar katanya. Tuh wa ma yadral insanu la'allahu lam yabqa min ajal illa syai'ul yasir, kecuali masa yang sebentar. Maka dengan kita diingatkan terhadap kematian ini, mestinya kita hati-hati. Kita ini udah diworo-woro sama Allah. Awas, jangan terlalu santai. Ya santai boleh, jangan terlalu lengah, goflah, lalai, sahun terhadap kematian. Fa'in apa ini? Wa huwa muqbilun 'ala dunya wa mu'ridun 'an akhiratih. Di mana saat yakni kita sedang memfokuskan diri pada dunianya, wah lagi enak-enak dunia. Seperti tadi saya bilang sindirannya, lagi senang-senang ngejar dunia, kitanya meninggal dunia, gitu kan? Lagi muqbilun 'ala dunya, lagi menghadap fokus ke dunia, wa mu'ridun an akhirati, dan sedang berpaling dari akhiratnya. Senang-senang urusan dunia, lupain akhirat. Fa in nazala bihil mautu wa huwa ala tilkal halati raja'a ila Allah wa huwa ghairu musta'iddin lil qa'i. Ngerinya jika fokus sama dunia, lupa sama akhirat, jika nazala bil maut, turun kematian kepada dirinya saat dia sedang dalam kondisi itu fokus dunia, lupa akhirat, raja'a ila Allah, ia kembali kepada Allah, wa huwa ghairu musta'iddin lil qa'i, dia sedang tidak mempersiapkan diri pulang kepada Allah. Maka kita ini setiap waktu, setiap saat, setiap detik mempersiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke kampung akhirat. Ya, pokoknya setiap kesempatan apapun, setiap detik, menit, kesempatan yang Allah berikan buat kita, kita lakukan kebaikan-kebaikan, meskipun itu hal yang mubah, meskipun tidur
niatkan ibadah supaya fresh besok untuk ibadah, fresh besok untuk bekerja. Atau goes, nggak apa-apa, niatkan biar sehat, ibadah bagus, semangat bekerja karena Allah nyari nafkah yang halal buat anak istri. Jadikan yang mubah itu bernilai ibadah. Ya. Bapak bercanda kepada anak, maksudnya membahagiakan anak supaya hubungan kita dengan anak baik, harmonis juga dengan keluarga atau dengan anak serta istri. Silakan selalu niatkan, fokuskan dengan yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat, dan seorang akan diberi pahala bergantung apa yang diniatkannya. Wa rubbama yatamannal imhala indama yanzilul mautu bi. Dan seringkali kita ini manusia sangat menginginkan penundaan ketika sesuatu saat turun kematian mendatanginya. Mau mati, tar dulu. Kita pengen panjang umur. Bagus sebenarnya kalau itu digunakan untuk ketaatan. Tapi kalau menunda-nunda panjang umur biar apa coba? Nah, makanya ketika niat minta panjang umur, kudu dirincikan dalam hati kita. Fi taatillah, misalnya, ya Allah panjangkan umur fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah. Jangan sampai ya Allah jangan lu matiin saya ya Allah, itu apa misalnya, apa tujuan jelek misalnya Pak Boy, ya Allah saya belum kawin lagi, yang belum nikah misalnya Pak Boy, yang belum nikah misalnya, ya Allah jangan belum meninggal, saya belum nikah. Ya bisa menjadi baik kalau saya ya Allah udah 30 belum nikah, jangan belum matiin saya ya Allah, misalnya kalau pakai bahasa kita, saya belum nikah, jangan pakai lagi Pak Boy mah. Iya dah. Ya, saya belum nikah ya Allah, pengen ibadah. Nikah jadi sarana ibadah bagus. Gitu. Jangan yang tujuannya untuk nafsu amarah, tapi tujuannya untuk niat yang baik. Ya Allah, saya belum misalnya Pak, belum menyaksikan saya punya cucu, saya belum menyaksikan anak saya menikah, belum menghantarkan anak saya untuk wisuda. Ini baik boleh lah, walaupun itu mubah. Ya. Kalau nunda-nunda biar apa coba? Menunda itu dalam arti pengen panjang, bagus kalau itu untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya untuk kejelekan kalah. Di antara makna sabur dalam Asmaul Husna, di antaranya Allah itu sabar menanti kita untuk bertaubat. Jadi kalau kita masih dikasih waktu, ya berarti itu waktu untuk bertaubat dan untuk melakukan amal ketaatan. Kemudian fala yujabu ilaihi wa la yumkinu minhu. Namun keinginannya tidak akan dikabulkan kepadanya dan ia tidak mungkin bisa menolak daripada ajal. Artinya kita mau tidak mau akan menghadapi kematian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahu al-azim wal ma'na Allahu. Ini perkataan orang kafir ya Pak. Iya. Itu perkataan orang kafir berkata begini, hatta sehingga idza jaa, apabila datang ahadahumul mautu. Ini kelakuan orang kafir nih, datang, apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, salah satu qala, mereka akan berkata nih, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan,
irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Ketika tiba ajal, ini orang kafir akan berkata, ya Tuhan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Buat apa coba? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa berbuat amal saleh, fima taraktu kalla, terhadap yang telah aku tinggalkan. Ya, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah, Pak, itu enggak benar, itu cuma perkataan yang diucapkannya saja, lip service doang. Maka kita jangan sampai nyesal kayak begitu. Atau dalam An-Naba, ucapan orang kafir apa di ayat terakhir, apa itu di ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba, atau di ayat lain, ya laitani qaddamtu li hayati, pengen balik lagi, nyesel. Maka sebelum kita menyesal, ayo, masih ada nih menit-menit waktu ke depan, kita gunakan untuk kebaikan gitu. Fala yutilul amala yusawwibul amal wa yaqulu anil isti'dadi lil mauti illa ahmaqu magrurun. Maka tidak akan panjang angan-angan, ya, tidak akan panjang angan-angan dan tidak menunda-nunda amal, wa yaqulu, dan lalai anil isti'dad, dari mempersiapkan diri, cawis-cawis ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi lil mauti, kematian, illa ahmaqu magrur, kecuali hanyalah orang yang, maaf, ahmak itu lebih jelek daripada bodoh, apa ya, dungu, magrur, dan orang yang tertipu. Jadi orang yang terlena dengan waktu kemudian dia menunda-nunda, itu adalah orang yang ahmak, magrur, orang yang dungu dan orang yang tertipu. Makanya sebagai penutup, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah al-qayyisu man dana nafsahu, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, yakni hasabah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yakni orang yang membuat perhitungan dengan nafsunya, ya, mengendalikan dirinya, bisa juga itu maknanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk urusan setelah kematian. Maka dari itu, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, semoga ini menjadi nasihat, ujangan untuk kita semua, termasuk buat saya, supaya kita tidak tulul amal, ya, tidak panjang angan-angan terhadap dunia, tapi kita bisa lebih banyak memfokuskan diri dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, mempersiapkan diri bakal untuk kehidupan setelah mati. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita, dan bila sampai pada waktunya nanti ajal namanya, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yughfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil jamil tahib bil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-afdal ashabil akhir 'adada ni'amil talib. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatina
لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر واسمنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu